نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي ونفس بأمتي فله أجر 100 شهيد. وقال أيضا ينبغي ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah Alamin. Pada Bapak Imam dari Ustaz yang kami hormati, dan lagi segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, hadirin yang mulia, nikmat sehat, nikmat dunia, yang paling besar lagi hadirin yang mulia yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjamaah adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz hadis katakan, barang siapa yang berwudu di rumahnya menuju kegelapan malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju gelap malam untuk menghadiri salat subuh, maka hadirin yang mulia, maka nanti di akhir maka dia akan berjalan dengan terangnya melebihi terangnya matahari. Setiap langkahnya diampuni dosanya, setiap langkahnya dinaikkan derajat. Hadirin mulia, melangkahkan kaki kita ke rumah ini hadirin yang mulia bukan karena kita ini masih muda, bukan karena kita ini kuat hadirin yang mulia, bukan karena kita ini otot-ototnya masih kuat hadirin yang mulia, bukan karena kepandaian hadirin mulia, tapi semua hadirin mulia ini semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah hadirin yang mulia tidak Allah gerakan hadirin mulia, tidak akan terjadi. Maka kita di dalam masjid ini hadirin mulia bisa melaksanakan subuh berjamaah ini karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dan curahkan limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, tangis darah beliau, susah beliau, Islam bisa sampai kepada kita hadirin mulia, sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat perjuangan baginda Nabi SAW, para sahabat hadirin yang mulia. Kalau Allah hadirin yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memperdulikan dirinya saja hadirin yang mulia, dan para sahabat memperdulikan dirinya saja dan istrinya dan keluarganya saja hadirin yang mulia, pasti dan pasti hadirin yang mulia hari ini kita belum agama Islam hadirin yang mulia. Masih menyembah pohon, masih menyembah matahari. Ini asbab perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para radhiyallahu anhu. Ulama katakan bahwa ulama katakan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat ini yang mulia hanya ada dalam agama yang sempurna dan dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
manusia ini hadirin mulia ingin mencari kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan. Tidak ada manusia yang ingin celaka, tidak ada ingin manusia ini bangkrut. Tidak ada di mulut. Manusia ini pasti sukses, jaya dunia dan akhirat. Tapi hadirin yang mulia, kadang-kadang mulia, untuk berjalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, terkadang salah hadirin mulia, jalannya salah, tidak mengikuti para nabi dan sahabat. Seperti sudah Allah Subhanahu wa taala abadikan ceritanya juga, seperti Qarun, hartanya banyak hadirin mulia, istananya megah, emasnya banyak. Dikatakan emasnya Qarun ini dibawa oleh 70 onta, kuncinya hadirin mulia. Berat, sampai yang memikul kuncinya ini yang badannya gede-gede kayak binaragawan, yang angkat kuncinya saja dulu. Tapi hadirin mulia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah binasakan hadirin mulia. Seperti Haman hadirin mulia, Haman laknatullah alaih, ini pemimpin, pasukannya banyak, dengan hartanya juga banyak, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Qarun, begitu juga Fir'aun laknatullah alaih, merasa dirinya Tuhan, masya Allah. Dia semena-mena karena merasa dirinya Tuhan. Harta banyak, permaisuri banyak, seluruh dunia mengelilingi dia nih Fir'aun. Tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Sampai-sampai ada yang mulia, bumi pun tidak menerima jasadnya. Sampai diabadikan, kan? Sampai diabadikan jasadnya yang mulia. Supaya umat-umat sebelumnya biar tahu pelajaran bahwa inilah pemimpin yang zalim, pemimpin yang masya Allah. Karena dia mimpin tuh. Bahwa hari mulia, kebahagiaan, kesuksesan juga tidak diletakkan pada jabatan, kekayaan, harta, pangkat, tidak akan melihat. Walaupun orang kaya ini amalkan agama, bahagia. Orang miskin amalkan bahagia, amalkan agama bahagia. Orang kota amalkan agama bahagia, orang kafir amalkan agama bahagia. Kalau umat ini hadir mengamalkan agama secara sempurna yang dicontoh oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala kasih keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin mulia, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat, kepada hamba-hambanya ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala korbankan para kekasihnya, para nabi, para rasul, 124.000 nabi dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala hantar hadirin mulia, dihantar hadirin mulia agar manusia ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh hewan-hewan hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hewan-hewan yang di laut, ikan yang kecil banget sampai ikan yang paling besar hari ini. Ada satu kisah hadirin mulia, kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini bermunajat kepada Allah karena Nabi Sulaiman ini raja kaya, sampai jin dan jin aja semua jadi pasukan. Jin pasukannya semua banyak, pesuruhnya banyak. Allah Subhanahu Wa Taala kasih kelebihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Maksudnya ketika Nabi Sulaiman ini berdoa kepada Allah berhajat, ya Allah, saya ingin berkhidmat kepada makhlukmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, kamu tidak akan sanggup wahai Sulaiman. Ya Allah, saya ingin berkhidmat kepada makhlukmu ya Allah. 40 hari saja, kamu tidak akan sanggup. Berturut-turut sampai 1 hari saja ya Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya Nabi Sulaiman. Maka Allah Subhanahu wa taala tawarkan, mau yang mana? Ya, mau yang di darat, mau yang di laut? Ya. Maka Nabi Sulaiman, terserah engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Sulaiman untuk berkhidmat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga katakan ini 40 hari 40 malam bikin makanan tuh. 40 hari 40 malam. Masyaallah. Bayar 40 malam, panjangnya gimana? Lebarnya gimana? Sudah semua dikerahkan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua dikerahkan. Nah, udah beres tuh makanan kan 40 hari 40 malam. Masya Allah. Sudah tersedia. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirin mulia, Allah utus ikan satu saja yang mulia, yang paling besar. Maka ini hadirin yang mulia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, makanan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman hadirin mulia cuma 1 kali huap hadirin mulia oleh ikan yang besar ini. Dengan izin Allah, ikan itu berbicara, wahai Nabi Sulaiman, mana lagi makanan saya? Udah habis. Allah Subhanahu wa taala beri saya makan 3 kali lipat dari ini. Jangan ada ikan kurang dari. Maka Nabi Sulaiman pun beristighfar dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha yang memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara hadirin, dipelihara hadirin seluruh makhluknya. Dari hewan paling kecil, hewan paling besar, sampai hadirin mulia pohon-pohon, padi, ya kan? Semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruhnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua isi bumi dipelihara. Berjalannya matahari hadirin mulia itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan, langitnya mendung, itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin mulia. Dipelihara, dijaga. Maka pernah suatu ketika itu umatnya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, apakah Tuhan tidur? Apakah Allah tidur? Maka Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Musa alaihissalam untuk memegang 2 buah botol di dalam tangannya. Di dalam tangannya dipegang saja sehari, sejam 2 jam masih kokoh megang botol kan. Sehari udah mulai ngantuk. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngantuk, maka botol yang dipegang itu pecah dari mulia, berantakan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, hai Musa alaihissalam, kalaulah aku tidur kata Allah, maka dunia ini akan hancur hadirin mulia. Nah, hadirin mulia, Allah tidak tidur hadirin mulia, senantiasa merawat kita, melihat kita hadirin mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kadang hadirin mulia tidak taat kepada Allah. Maka wajar hadirin mulia, ancaman yang Allah kasih kepada kita ini, masya Allah, wajar hadirin mulia. Karena nikmatnya banyak hadirin mulia. Ancaman neraka jahanam, ya kan? Kalau siapa yang tidak taat kepada Rasulnya maka masuk neraka, wajar hadirin mulia. Ancamannya banyak. Karena kenapa hadirin mulia?
Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak hadirin mulia. Kalau Allah hadirin mulia, seluruh tumbuh-tumbuhan ini, daun-daun, tumbuh-tumbuhan, daun-daun yang lebar dijadikan satu di seluruh dunia ini untuk menjadi bukunya. Lautan yang ada di laut, seluruh penjuru dunia dijadikan satu menjadi tintanya hadirin mulia, untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Allah. Tidak akan bisa lihat. Tintanya laut, masya Allah. Kertasnya daun-daunan untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala hadirin mulia tidak akan kuasa. Tidak akan bisa, tidak akan terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin mulia nikmat iman Allah Subhanahu wa taala beri kita ini. Seperti bayan maghrib kemarin dengar dari Bapak Asar, masya Allah. Mahalnya hidayah hadirin mulia, syukurnya ibadah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita hadirin mulia sampai hari kiamat pun hadirin mulia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala belum cukup untuk menebus nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saking nikmatnya belum cukup hadirin mulia. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hadirin mulia menghargai hadirin mulia. Maka katakan sekecil-kecilnya iman hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu yang imannya sebesar zarah, sebesar debu hadirin mulia. Nah, bagaimana hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ini dalam hati kita? Ulama katakan hadirin mulia, hati manusia ini seperti mangkuk yang kosong, diisi air putih maka dia pun akan putih, diisi air darah maka isinya pun air darah, diisi air susu isinya pun air susu. Ulama katakan begitu. Wah, maka ini tumpah, ya keluarnya yaitu air susu tadi, yang tumpahnya air darah tadi, yang tumpahnya air putih tadi. Begitu juga manusia. Manusia ini hari-hari bicaranya apa dia mulia? 1 kali 24 jam dia bicara dunia, dia mulia, otomatis hatinya akan dipenuhi dengan kenikmatan dunia. Maka yang keluar dari hati itu di dunia. Bicara masalah harta dan jabatan, maka hatinya itu dikelilingi dengan harta dan jabatan. Maka di saat sakaratul maut menyampiri dia, yang keluar itu bukan kalimat Allah, yang keluar uang saya mana, harta saya mana, jabatan saya mana. Karena hari-hari hadirin mulia 1 kali 24 jam bicara harta dan jabatan. Ini ulama katakan mulia, karena hatinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti makhluk yang kosong. Nah, bagaimana hadirin yang mulia untuk mendapatkan ini hadirin mulia kebesaran Allah dalam hati kita ini hadirin mulia, yaitu kita duduk dalam satu majelis yang membicarakan kebesaran Allah, yang hari-hari bicara Allah, ketemu manusia bicara Allah, Allah yang menciptakan ini kelapa, Allah yang menciptakan ini sawah-sawah dan ladang. Maka hari-hari kita bicara kepada satu hari ini 25 orang saja, maka 2,5 jam aja Pak. Masalah bicara Allah, besok lagi Allah, pasti dan pasti hari mulia dalam hari akhir hayatnya, insya Allah mulia mudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena hari-hari ini ada satu kisah Pak Kiai nih, ya kan, ngerawat burung beo, ya kan? Punya burung beo sukanya burung beo nih, dirawat, dilatih selama 5 tahun, dilatih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dilatih Pak burungnya, burung beo nya dilatih tuh sampai paham tuh burung beo la ilaha illallah, ikuti terus, besoknya ganti lagi selama 5 tahun hadirin mulia. Maka kiai ini sangat senang, santri-santrinya senang,
Karena burung beonya hari-hari la ilaha illallah, la ilaha illallah tiap hari. Nah, suatu ketika hadirin yang mulia, ini kandangnya lupa nutup santrinya. Maka di kandang beo ini kebuka di kandangnya. Pakaiannya lewat. Tiba-tiba yang mulia dimakan terekam oleh kucing. Beonya dimakan sama kucing ini. Dimakan sama kucing, beonya yang keluarkan la ilaha illallah. Maka kiai ini menangis hadirin mulia, menangis sejadi-jadinya, dilatih 5 tahun, masya Allah, sampai paham bicara la ilaha illallah, menangis sejadi-jadinya. Maka santri-santrinya mendatangi Pak Kiai ini, datangi sama Pak Kiai, santrinya, jangan sedih Pak Kiai, nanti kita beli burung beo yang lebih bagus dari ini, yang lebih pintar dari ini. Maka kata Pak Kiai mulia, yang saya tangisin bukan burung beonya, itu burung beo dilatih 5 tahun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di saat dia mati, yang keluar bukan la ilaha illallah, tapi yang keluar bagaimana dengan saya, kata Pak Kiai, hari-hari bicara la ilaha illallah, la ilallah. Apakah saya mati bisa mengucapkan la ilaha illallah? Langsung harus katakan, barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga tanpa hisab. Maka sedih agar mengapa ini. Makanya itu yang dipikirkan oleh begitu juga kita di hadirin mulia. Bagaimana hadirin mulia kita ini bisa mengucapkan di akhir hayat kita, bisa mengucapkan la ilaha illallah, yaitu kita ini dengan satu jalan aja hadirin mulia. Hanya satu jalan saja hadirin mulia. Saya pernah katakan, Hasan Al-Basri mengatakan, umat ini tidak akan pernah baik hadirin mulia. Tidak akan pernah baik umat ini sebelum umat ini mengikuti umat yang terdahulu. Tidak akan pernah baik. Kalau Allah dia pengen baik tapi nggak ikutin umat yang terdahulu, hadirin mulia, tidak akan pernah baik. Ini sudah sunatullah hadirin mulia. Karena sebaik-baik zaman kata Nabi adalah zamanku. Zaman Nabi itu para sahabat hadirin mulia. Nah, dengan satu-satunya cara hadirin mulia supaya kita ini sukses dunia dan akhirat hanya mengikuti hadirin mulia para orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu mulia? Itu para nabi, para rasul, para sahabat. Apa kerjanya hadirin mulia? Mengajak manusia taat kepada Allah. Menghidupkan ya kan amal-amal masjid, ya kan? Berpikir bagaimana tetangga-tetangga ditaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masjid kita ini satu kali kemudian hidup hadirin mulia, ya kan? Seperti masjidnya Nabawi, Masjid Nabawi. Enak hadirin mulia. Enggak ada lagi ya hadirin mulia. Cara tidak ada lagi yang mulia. Hanya dengan caranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita ini lagi belajar hadirin mulia. Lagi belajar ya kan 40 hari, 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Agar apa hadirin mulia? Agar iman ini wujud dalam hati kita. Uji belajar ya kan? Di Jakarta, ke Bogor, belajar iman, karena iman ini nggak ada gurunya. Kalau ilmu ada gurunya, hadirin mulia. Tapi kalau iman ini nggak ada gurunya, hadirin mulia. Iman ini harus korban, hadirin mulia. Bagaimana korbannya para sahabat? Korbannya bagaimana? Korbannya para sahabat, istrinya jadi janda, hadirin mulia. Anaknya jadi yatim, hadirin mulia. Untuk apa? Ini untuk Islam. Untuk agar manusia ini mengenal Islam, akhirnya ini pengorbanan. Maka dengan pengorbanan hadirin mulia, iman ini wujud dalam hati-hati kita. Iman ini ingin wujud hadirin mulia, tapi kita tidak mau bergerak, tidak mau pikir, ya, hanya diam saja, hanya bertani saja, hanya berdagang saja hadirin mulia. Maka iman ini tidak akan wujud hadirin mulia. Bagaimana iman ini wujud? Itu dengan berkorban hadirin mulia. Meluangkan waktu hadirin mulia. Meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Karena kalau mencari waktu luang nggak ada waktu hadirin mulia. Sibuk. Jangankan yang kerja, yang nganggur pun sibuk hadirin mulia. Sibuk, diminta waktu luang. Sibuk nggak ada waktu. Maka hadirin mulia kita ini belajar meluangkan waktu. Meluangkan waktu
berjuang di jalan Allah. 4 bulan ya kan, 40 hari, 3 hari. Agar apa dari mulia? Agar kita ini taat kepada Allah. Agar ada amal-amal supaya amalnya kuat. Nah, insya Allah mulia. Nah, ini dengan berkorban ini ada yang mulia maka akan menuju. Siapa yang korban ini? Para sahabat, para nabi, para rasul, para sahabat. Nah, kita ini meniru-niru orang-orang yang terdahulu. Barang siapa meniru-niru suatu kaum kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bersama orang yang dia tiru. Nah, insyaallah jadi mulia. Kita ini meniru-niru orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala sukses sampai orangnya masih hidup. Masya Allah. Ayatnya udah turun. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabat itu masih berkejalan-jalan, ayatnya udah turun. Allah ridho aja yang mulia. Makanya kita ini kalau mengikuti orang yang diridhoi Allah, kira-kira kita diridhoi Allah kira-kira adanya sudah diridhoi, disayang. Kalau kita amalnya seperti amalnya para sahabat, pertolongannya pun sama sebagaimana pertolongannya Allah kepada para sahabat. Salat dulu ya. Insyaallah. Mungkin hanya ini sahabat mulia, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya gitu dari kebodohan saya, kurang korban untuk ini agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, saya beristighfar kepada Allah karena kata-kata yang tidak yang tidak pantas saya lontarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.